Teman-teman, rotasi itu merupakan perputaran suatu benda. Nah, apa gimana sih contohnya? Misalnya, apa aja ya apa di dunia berotasi pada hari itu kan? Ya, pelan-pelan berotasi pada hari. Terus jarum jam berotasi kan? Berotasi. Nah, itu roda. Nah, kan juga berotasi. Jadi rotasi itu tuh perputaran suatu benda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada sudut K nih. Di sini. Nih, ada sudut K. Sudut K ini di titik 3. X-nya kan 3. X-nya kan 3. Y-nya kan 3. Nah, kemudian dirotasi. Mereka dirotasi menjadi K1. Artinya, yang tadinya sudutnya ini, garisnya ini nih. Nah, terus dirotasi atau diputar atau digeser. Kan putar tuh gini ya. Bisa gini atau bisa gini. Nah, bisa searah jarum jam, berlawanan dengan jarum jam. Nah, ternyata dirotasi. Dirotasinya jadi ke sini. Nah, itu namanya rotasi. Teman-teman harus paham dulu. Rotasi itu artinya apa? Nah, kemudian rotasi ini terbagi menjadi dua. Rotasi pada pusat. Nah, pusat itu mana sih, Kak? Pusat itu rotasi pada pusat 0,0. Ini artinya. Nih, pusatnya tuh di sini. Nah, kemudian yang kedua ada rotasi pada titik pusatnya nggak 0,0 nih. Ternyata ternyata ada suatu A, koma B di sini atau bisa di sini atau bisa di soalnya gitu ya. Jadi ada yang rotasinya yang memang dari 0,0, ada juga yang dari angka lain, A, B atau kayak titik-titik lain yang bebas gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang rotasi menjadi pusat. Nah, teman-teman, karena kita ini nanti akan bermain sin cos dan apa namanya sin cos itu khususnya yang ini itu kita akan memakai kebanyakan soal yaitu 90 derajat, 180 derajat dan juga 270 derajat. Nah, jadi kita coba catat dulu ya rumusnya tuh kalau misalnya teman-teman lupa. Sin dan cos aja. Karena kita akan bermain sin dan cos. Oke. Sin 90 derajat berapa? Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Cos 90 derajat berapa? 0. Kemudian yang 180. 180 derajat. Ini kemudian cosnya minus 1. 270 derajat. Sin 270 derajat. Minta tahu. Min 1. Betul. Cos 270 derajat. 2070 ya Allah. Cos 270 derajat sama dengan 0. Nah, ini catat ya. Nah, ini akan kepake terus ketika kita bermain ini. Kak, apakah sudutnya berputarnya selalu 90, 180, 270? Sebenarnya tergantung soal. Tapi kebanyakan yang paling sering banget ditemui itu tuh 3 derajat ini. Jadi minimal kalian hafal ini. Gitu. Oke, contohnya gimana? Jadi rotasi pada pusat 0,0 kan kayak gini. Rumusnya adalah ini teman-teman. Nah, catat ya rumusnya ya. Nih. Nah, contohnya ya, kita ke soalnya. Titik M dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Titik pusat 0,0 dengan titik pusat 0,0 dan dengan M-nya itu titik M-nya itu maksudnya ininya yang tadi titik ininya tuh 4,-2. Tentukan bayangannya. Jadi dia kalau misalkan titik M,2 di 4,-2 di sini nih.
terus dirotasi 90 derajat. Nah, dia tuh pengen tahu titik selanjutnya tuh kalau udah dirotasi tuh berapa XY-nya gitu. Cara makanya kan rumus 2X Y cos. Nah, teman perhatiin. Di sini bilangnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ketika rotasinya berlawanan, maka ya, tangannya, maksudnya apa sudutnya 90 derajat rotasinya ini tuh positif. Paham? Tapi kalau nanti beda lagi nanti di soal kalau misalnya dia bilang searah dengan putaran jarum jam. Berarti nanti min 90 jadi negatif. Nah, karena ini berlawanan, maka min 90-nya positif. Kok min 90? Maka 90 derajatnya positif. Maka cos alfanya 90 derajat minus derajat sin 90 derajat cos 90 derajat eh nah, serat serat ini dicatat ya teman-teman. Udah dicatat belum rumus ya? Aku hapus Sudah, sin Kak. cosnya. Oke, aku hapus ya biar biar enak tulisnya. Oke, kemudian nah koma ini itu apa titik M-nya? Nah, X-nya apa? Ini ya minus 2. Kita masukin angkanya. Cos 90 derajat berapa? 0. Minus sin 90 derajat berapa? Minus sin 90 derajat berapa? Nih, 1. Sin 90 derajat 1. Cos 90 derajat 0. Serat. 4. Nih, 2. Nah, ingat ya, matriks adalah baris dikali kolom. Jadi, apa? Mendatar dikali meninggi. Nah, pelan-pelan. 0 kali 4, 0. Min 1 dikali min 2 berapa? Min 1 kali min 2? Min 2. 2. 2. 2 dong. 0 ditambah, ini 2. 0 ditambah 2, 2. Lagi. 1 dikali 4, 4. 0 dikali min 2, 0. 4, min 0. 4 min 0, 4. Jadi X, Y-nya atau titik yang dirotasi 90 derajat, jadinya hasilnya 2,4. Ini X-nya, ini Y-nya. Sampai sini paham? Sampai. Oke. Yang kedua, ada rotasi terhadap titik pusat A, B. Yang artinya, dia itu ujung rotasinya itu nggak selalu di sini, teman-teman. Tapi dia bisa di titik mana aja. Ternyata rumusnya beda. Oke. Rumusnya adalah seperti ini. Mari kita aplikasikan ya, teman-teman. Tentukan titik A dari rotasi A-1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 90 derajat. Nah, berarti kita ingat, kita bikin dulu rumusnya. Oh, ini nggak enak nih. Dikit tempatnya. Kita pakai ini. Nah, kita bikin dulu rumusnya di sini. Pindahin dulu. X, X, Y, cos alpha, sin, aduh, sin alpha, cos alpha. Oke. X min B, X min A, sorry. X, X min A, Y min B. Ditambah A, B. Oke. Udah ya. Wes. Oke.
Dia 90 derajat. Berarti cos 90 derajat minus sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Cos 90 derajat. X-nya berapa? Nih, X-nya yang ini, teman-teman. Nih, X-nya adalah 3. 3. Kok X-nya yang itu? Sorry. X-nya titik pusatnya. Bukan, iya benar ini. 3 min A. Bentar. Rotasi oh A-nya titiknya. Sorry. X-nya yang ini. Aku salah baca. X-nya yang ini, titik A-nya. X, Y-nya. Nah, nih. Berarti X-nya adalah min 1 min AB-nya ini, titik rotasinya. 3, Y-nya 2, min, tambah 3, 4. Nah, kalau udah kayak gini ada gampang. Cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat? 0. Min 90, min sin 90 derajat? Min 1. 90 derajat 1, ini 0. Gini. Ingat ya teman-teman, sin cosnya tuh harus hafal minimal 90. Nah, sudah hafal tuh 90, 180 dan 270. Itu sewering banget keluar. Nah, min 1 sama min 4. Jadi berapa? Mungkin 4. 2. Jadinya 2 tambah. Nah, kalau udah kayak gini gampang. Kita tinggal kalian. Nah, 0 kali min 4. 0. Simpan di sini. Min 1 kali min 2. Berapa? 2. 0 tambah 2, 2. Min 1 kali min 4. Min 4. 0 kali min 2. Min 0. 4 min 4 min 0. 4. Ditambah 3, 4. Nah, kalau tambah kayak gini ya tinggal ini tambah ini tambah ini. Berarti 6. Kok 6 ya Allah? 5. 5 dan 8. Berarti X Y yang baru atau yang setelah dirotasi adalah X 5,8. Paham nggak nyampe sini? Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau ada yang mau ditanyain, ngomong aja ya. Oke, lanjut dulu. Nah, teman-teman, kalau yang tadi itu kita rotasinya pada titik, ya kan? Rotasi pada titik, rotasi pada titik, nih. Tapi gimana Kak, kalau di soal ternyata kok bukan titik yang dirotasi, tapi yang dirotasi malah fungsi kayak gini. Nah loh, pusing apa enggak? Caranya gini teman-teman. Nah, kita coba ya. Ini kita coba ya. Ini mau di screenshot dulu atau mau dicatat dulu mungkin? Sudah? Nih. Dah. Oke. Kita kerjain nomor selanjutnya. Yang rotasi pada fungsi. Nah. Kak, gimana kalau rotasinya ternyata pada fungsi nih, bukan pada titik? Caranya, pertama lihat, dia pusatnya dulu. Karena buat nentuin rumus, kita pakai rumus yang mana, dia tuh pusatnya 0,0 atau A, B, atau titik lain. Nah, ternyata dia pusatnya 0,0. Berarti rumusnya kita pakai yang ini kan.
yang X, Y-nya. Rumusnya kita pakai yang cos alfa minus sin alfa sin alfa cos alfa. Terus bedanya kalau misalnya dia nggak kalau misalnya dia 0,0 bukan A, B, ininya dihilangin. Net. Jadi tinggal X, Y. X, Y. Nah, udah. Ini rumusnya. Selalu awal-awal yang setelah diobservasi ditulis dulu rumusnya biar kita gampang. Nah, kemudian yang kedua, berapa nih? Berapa derajat? Nah, teman-teman lihat di sini. Ini ternyata 90 derajat, tapi searah jarum jam. Nah, kalau tadi kakak bilang, kalau searah jarum jam berarti di sini jadinya minus 90 derajat. Oke, berarti di sini minus 90 derajat minus sin minus 90 derajat. Terus sin minus 90 derajat dan cos minus 90 derajat. X, Y-nya X, Y-nya tulis saja X, Y. Nah, sudah? Kalau udah, teman-teman, Kak ini gimana terus ngitungnya? Nggak jelas banget sih gitu. Nah, teman-teman ada rumus ini. Jadi, wait. Di sini nih. Perhatiin. Ntar dulu. Oke. Cara ngitung yang ini. Kenapa cos min 90 min sin itu gimana? Nih, teman-teman, ini aku ganti deh jadinya warna. Nah, jadi minus 9 minus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Tapi kalau cos minus alfa sama dengan cos alfa. Ini adalah rumus paten. Nah, kemudian gimana cara mengaplikasikan ke sini? Berarti gini. Cos minus 90. Oh, yang ini. Berarti sama dong kayak cos 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0. Nah, ini kan sin minus 90 derajat. Sin minus 90 derajat sama dengan kayak minus sin minus sin 90 derajat. Sama dengan minus sin 90 derajat berarti minus 1. Kan sin alfa, sin 90 derajat kan 1 kan? Iya. Gitu. Terus sin minus 90 derajat sama dengan nih sama dengan minus 1. Kemudian cos minus 90 derajat sama aja minusnya 0. Minusnya hilang. Jadi cos alfa atau cos 90 derajat 0. Ini bisa ya kita ubah jadi plus. Kita ubah dulu biar enak kalau bisa. Satunya plus. Aduh. Oke. Nah, X, Y. Oh. X, Y. Oke. Nah, sama dengan kalau udah kayak gini, seperti biasa. Ini kan 0 pasti. X-nya berapapun angka yang ada di sini ketika dikalikan dengan 0 kan hasilnya tetap 0. Nah, 1 dikali Y sama dengan Y. 0 ditambah Y sama dengan Y. Lagi, min 1 dikali X sama dengan min X. 0 dikali Y sama 0. Kenapa, Kak? Karena berapapun angka yang Y ini, yang mewakili Y, pasti kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti
min X ditambah 0 sama dengan min X. Kayak gini. Nah, teman-teman, jadi ketika kayak gini, teman-teman harus tahu bahwa X aksennya tuh sama dengan Y. Y aksen sama dengan min X. Nah, kita keluarin dulu nih biar enak. X aksen sama dengan Y. Y aksen sama dengan min X. Nah, nanti ini kan gak enak ya teman-teman min X. Karena kan kita pengen cari tahu nih pengen nge-substitusi Y sama X yang ini nih. Nih, X-nya berapa nilainya, Y-nya sama dengan berapa. Kalau ini kan Y sama dengan X aksen. Nah, nanti bisa disubstitusi nih ke sini. Ke sini. Ke fungsi yang ini. Tapi X-nya nggak enak nih kita. Karena dia min X. Maka tinggal diginin aja. X sama dengan min Y aksen. Tinggal dibalik. Nah, ini nih kita dapat Y sama X-nya. Disubstitusilah ke fungsi. Mana tadi hilang? Nah, disubstitusilah Y X ini ke fungsi. Fungsinya berapa? 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0. 2. Y aksen min 3, X-nya ya min Y aksen. Min Y aksen. Plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan 2X aksen ditambah min 3 min Y kan plus ya. 3 aksen. Nih. Plus 6. Nah, kalau udah kayak gini aksennya ilangin aja nggak apa-apa. Berarti hasilnya 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Inilah dari rotasi fungsi ini. Dari rotasi fungsi 2Y min 3X plus 6. Hasilnya ini ya. Apa namanya? Fungsi juga. Akan berupa fungsi juga. Gitu. Dari sini ada yang membingungkan nggak? Ada nggak? Atau saking bingungnya sampai nggak tahu mau nanya apa? Oh ya udah oke. Aku coba ulangin ya, teman-teman. Oke. Perhatikan. Jadi, nih, kan kita tentukan bentuk persamaan. Ini kelihatan kan ya soal yang di kotak kecil ini? Kelihatan nggak ini? Yang di sini nih. Ini kan. Nah, baca soalnya coba. Tentukan bentuk persamaan. Wait. Tentukan bentuk persamaan oleh rotasi dengan sudut arah rotasi sebagai berikut. Fungsinya ini, teman-teman. Sudutnya ini. Arahnya searah jarum jam. P-nya 0,0. Yang pertama teman-teman harus tahu adalah ini P-nya pusatnya 0,0 nih. Berarti kita harus pakai rumus yang mana? Nah, ingat ya teman-teman. Tadi kita udah belajar 0,0 nih. Coba kita ulangin rumus 0,0 nih. Thread dapat nih. Nih, tuh. Pindahin ke sini rumusnya dulu. Rumusnya dipindahin. Udah ditulis nih rumusnya. Nih. Yang kembali ke sana. Nah, kemudian baru dimasukin. Karena ini teman-teman lihat, karena ini searah jarum jam. Tadi kan kakak bilang, kalau searah jarum jam, maka alfanya menjadi negatif. Tapi kalau berlawanan arahnya, maka dia tetap positif. Karena dia searah jarum jam, maka dia jadi minus 90. Nah, maka di sini kakak bilang, cos minus 90, minus sin minus 90, sin minus 90, cos minus 90 derajat. Nah,
Terus XY-nya gimana, Kak? Kan ini kan bukan titik, ini kan fungsi. Jadi kita nggak bisa masukin XY-nya. Ditulis aja XY-nya tuh XY aja. Nah, terus gimana, Kak, cara ngitungnya? Kan kita nggak bisa kosnya. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang, ini adalah rumusan. Nih, kita, orang tuh sering kali cos 90 derajat itu berarti gimana dong? Kan, nah, cos alfa, ini kan tadi dari minus alfa, alfanya kan 90 derajat. Sama dengan, nilainya sama dengan cos alfa doang. Jadi sama aja kayak cos 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0. Minusnya dulu. Mungkin bingungnya di sini. Minus. Terus sin 9, min 9, sin min 90 derajat sama kayak ini. Berarti sin minus sin 90 ditaruh ke depan. Jadi sama dengan minus 90 derajat. Sin 90 derajat. Halo, derajat berapa? Nol. Sin 90 derajat sah? 1. Berarti minus sin 90 derajat sama dengan minus 1. Nah, ini kan nolnya kan pengurangannya kan yang di luar kan ini yang tadi dipindahin. Nah, kemudian sin minus 90 derajat sama dengan minus nih, lihat. Sama dengan minusnya pindahin ke depan. Pling. Sama dengan minus 1. Karena sin 90 derajat 1 ya dan sama derajat. Berarti sampai sampai cara jadi satunya. Oke, paham. Gak apa-apa teman-teman. Karena sampai sini aja teman bingung. Nanti ke depannya akan terus bingung. Ulangin ya. Oke. Cos minus 9. Oh. Cos minus 90 derajat. Kita lihat rumus ini. Oh, ini 9 alfanya 90 derajat ya, teman-teman. Nih, asal teman-teman tahu. Nah, berarti kan sama aja dengan cos minus alfa. Ternyata nilainya sama nih, kayak nggak pakai minus. Nah, berarti sama aja kayak cos 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, nih pengurangan yang di luar, ini dikeluarin dulu, seret. Kemudian ini, sin minus 90 derajat. Kan, nih. Gimana caranya nih? Sin minus alfa sama dengan minus sin alfa. Bingung? Berarti minusnya 90 dipindahin ke depan sin. Berarti kan sama aja kayak gini. Minus positif sin 90 derajat. Sorry. Ini 90 ya. Sin 90 derajat kan berapa? 1. Berarti kan minus 1 hasilnya. Nah, berarti pindahin lah di sini. Minus 1. Sama kayak gini. Sama kayak gini. Minus sin minus 90 derajat. Kan hasilnya berapa? Minus 1. Minus 1. Cos minus 90 derajat sama dengan cos min alfa. Nah, ya. Nggak dikasih minus aja hasilnya. Berarti 0. Karena cos 90 derajat 0. Nah, karena ini minus sama minus, jadilah plus. Jadilah 1 doang. Karena jadinya plus. Nyampe sini paham nggak? Paham. Paham. Oke.
Baru XY-nya diapain, Kak? XY-nya diturunin aja, nggak apa-apa. Nggak usah ditulis angka karena emang nggak ada XY-nya. XY, tetap XY. Nah, udah kayak gini. Kita dulu. Udah kayak gini. 0 dikali X berapa? Apapun perkalian yang dikalikan 0 hasilnya berapa? 0. 0. Mau 0 dikali B, 0 dikali M, 0 dikali L, C, X, tetap aja 0. Hasilnya. 1 dikali Y berapa? Y. 0 ditambah Y? Y. Y. Betul. Lagi. Min 1 dikali X. Berapa? Min? Min X. X. 0 dikali Y berapa? 0. 0. Min X ditambah 0. Berapa? Min Min? X. Min X. Artinya, teman-teman, X aksen sama dengan Y. Y aksen sama dengan X. Kita keluarin dulu. X aksen sama dengan Y. Y aksen sama dengan X. Nah, karena kita ini, sama dengan, bener-bener. Karena kita ini pengen dapetin gini loh. Kan kita punya fungsi ini nih. Ini fungsi yang disoalkan ini. Nih, fungsinya. Kita pengen ganti Y sama X-nya nih berapa sih? Y sama dengan berapa sih sebenarnya? X sama dengan berapa sih? Gitu. Nah, inilah sudah ada. Min X ya Allah, sorry. Oh ini X, min X. Nah, berarti kan ini kan Y sama dengan X aksen kan? Kalau ditukar posisinya kan sama. Kode Y sama. Nah, kalau ini, tapi kayak min X kan yang kita butuhin kan X. Caranya ya kayak waktu itu kita aljabar X-nya dipindahin ke sini jadi X doang, Y-nya dipindahin, Y aksennya pindahin ke sini jadi min Y aksen. Nah, kita Y sama X sama dengannya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Baru kita substitusi ke rumus ini. 2Y min 3X plus 6. Maka 2, Y-nya berapa? Y-nya ini. Sama dengan 2, Y-nya langsung disubstitusi aja. 2, kan 2Y nih. Y-nya itu X aksen. 2X aksen min 3X. X-nya berapa? X-nya min Y aksen. Min Y aksen. Plus 6 sama dengan 0. 2 kali X aksen, 2X aksen. Min 3 kali aksen. Sama. Teman-teman nggak aksennya. Silakan dihapus aja. Dan nggak perlu, cara menghapus aksen tuh kayak kalau nggak perlu dikalikan apapun, langsung aja dihapus. Berarti 2X plus 3Y plus 6. Hasil kasih sudut mana ya? Ya. Hasil dari rotasi sudut ini. Paham nggak? Sampai sini. Agak ini sih ya, agak panjang. Tapi paham so far. Intinya adalah teman-teman masukin rumus dulu. Nih, tulis dulu rumusnya. X-nya nggak ada. Ada saja X. Ada sin cos-nya. Nah, baru nanti ketika udah sin cos-nya udah 0, min 1, 1, 0. Baru nanti dikali nih sama XY-nya. Min 1, kan bisa dikali nih 1 kali min ya kan Y. Nah, kalau udah dikali akan dapat X sama dengan sekian. Baru dibolak-balik sampai jadi Y sama dengan X sama dengan. Kemudian disubstitusi ke fungsi. Itulah caranya. Ya. Nanti kita latihan lagi setelah ini.
Kemudian yang kedua kita lanjut ke dilatasi. Teman-teman pernah nggak lihat tangan disenterin? Atau kalau lagi mati lampu gitu kan, pasti kita kan kayak pakai senter ya, entah itu senter HP atau senter beneran. Kalau misalnya tangan kita disenterin, ada tuh bayangan tangan. Nah, kadang bayangan tangan kita membesar, ya. Tiba-tiba tangan kita jadi gede, tiba-tiba tangan kita jadi kecil. Nah, itu contoh senterin, terus bayangan tangan kita bisa besar, bisa kecil, bisa besar. Nah, itu namanya tangan kita sedang dilatasi dengan senter. Itu kalimat matematisnya. Nah, jadi pikiran apa namanya bisa kebayang dilatasi itu memperbesar objek dan memperkecil gitu. Nah, kalau misalkan tadi tangan kita didilatasi oleh senter, tapi kalau bangunan atau bangun data atau titik ya, mereka dilatasi oleh faktor pengali. Nah, gitu. Rumusnya seperti ini, teman-teman. X aksen, K ini skala ya. K ini artinya skala atau faktor pengali. Skala atau faktor pengali. Jadi senternya lah ibaratnya. Nah, XY-nya adalah titik awal. Nanti misalkan tangan kita tuh XY. Titiknya misalkan 3,2. Titik M gitu ya. Berarti ini XY-nya 3,2. Kita coba ya. Nah, bentar. Kita coba-coba. Nah, jika bangun tersebut didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor pengalinya -2, tentukan hasil bayangannya. Di sini ada 4 titik, teman-teman. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita harus cari satu per satu. Titik A XY-nya berapa? Coba teman-teman tentuin XY-nya. Titik A XY-nya berapa? Lihat. 1. Berapa? 1,2. Berapa? 2,2. 1,1. Titik D. 2,1. 2,1. Betul. Tentukan dulu titiknya. 2,1. Betul. Kemudian rumusnya adalah ini. Ya. K-nya ini kan skala atau faktor pengali ya. Nih, K-nya ini faktor pengali. Maka coba kita titik A dulu nih. Kerjain ini pakai titik A. Titik A. Titik A-nya tadi berapa? Oh, 1,2. Maka titik A-nya 1,2. 1,2. Maka ini XY-nya ya. Berarti kalau pakai rumus ini adalah X aksen, Y aksen, sama dengan skalanya berapa? -2. 0,2 dikali XY-nya titik A-nya 1, 2. Caranya adalah -2 dikali 1, -2. 0 dikali 2, 0. -2 tambah 0, -2. 0 ditambah 1, dikali 1, 0. -2 tambah, -2 kali 2, sama dengan -4. 0 ditambah -4 sama dengan -4. Jadi, hasilnya adalah titik A ini nanti akan berganti atau akan pindah jadi titik -2, -4. Nih, titik A jadi -2, -4. Sekarang kita ke titik B. Skalanya tetap sama ya, -2. Nih, -2, 0, -2. Titik B berapa? Titiknya 2,2.
Berarti XY-nya 2,2. Nah, min 2 kali 2 minus 4. 0 dikali 2, 0. Min 4 tambah 0 sama dengan minus 4. 0 dikali 2, 0. Minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Sama dengan minus 4. Ini adalah titik B yang baru. Nih. Berarti titik B-nya sekarang, B yang baru pindah jadi minus 4, minus 4. Coba teman hitung yang C sama D-nya. Coba hitung yang C sama D-nya. Pakai rumus ini. Ini ya, ini K-nya atau skala. Coba hitung. Kalau sudah langsung bersuara ya. C yang baru titiknya ini sekali ini koma ini. D yang baru titiknya ini koma ini. Sudah? Coba hitung. Min 2, min 2. Yang mana itu? Itu yang mana? Yang C? C. Oke. C min 2, min 2. Yang D, ada yang udah dapat? Tunggu. Yang D itu titiknya 2,1. Yang D berapa? Min 4, min 2. Betul, min 4, min 2. Nah, teman-teman lihat rekapannya. Nih, rekapannya adalah yang A, titik barunya adalah min 2, jelek amai. Min 2,4. Min 2,4. Nah, ini yang A. Nah, lihat nih gambar. A-nya min 2. Kenapa minnya di ini? Di luar. Nah, min 2,4. Bener nggak? X ini garis X ya, teman-teman. Ini garis Y. Bener kan? X-nya min 2, min 4. Titik A di sini. Terus B-nya min 4, min 4. Ganti nih B-nya. Jadi X-nya min 4, Y-nya min 4. Betul. C-nya min 2, min 2. X-nya min 2, Y-nya min 2. Betul di sini. D-nya min 4, min 2. X-nya min 4, Y-nya min 2. Betul sekali. Di sini. Jadi, jadinya kotaknya itu di mana? Coba. Di sini, maka dia lebih. Tapi cara yang gambar gimana caranya? Cara gambar adalah teman-teman harus kata minus 2-nya tadi adalah akan mengakibatkan ukuran, maka dia akan diperbesar nih. Lebih kecil dari 1 kan, minus 2 tadi lebih kecil dari 1 kan, maka dia makanya kotaknya diperbesar, objeknya diperbesar dan searah nih dengan sudut dilatasi objek awalnya, searah kan. Nah, kalau faktor pengalinya atau K-nya sama dengan 1, maka nggak mengakibatkan perubahan atau posisi. Jadi, tapi faktor pengalinya itu, maka
yang di nah, justru tentukan di sini kotaknya. Nggak berubah tuh, posisinya nggak berubah. Besar kecilnya juga nggak semakin mengecil, nggak semakin membesar. Kalau faktor pengalinya sama dengan 1. Itu cara cepetnya. Kalau misalnya teman-teman nanti ditanya. Terus kalau faktor pengalinya di antara 0 dan 1, misalkan 0, sekian, maka harusnya objeknya nanti akan jadi mengecil dan searah dengan sudut yang dilatasi awalnya. Gitu kan, searah kan? Lebih kecil nih dia. Sama searah tapi harusnya lebih kecil. Kalau misalkan faktor pengalinya 0, sekian gitu. Kalau faktor pengalinya di antara -1 sampai 0 mengakibatkan ukuran dan gitu. Saat tetap pindah, makanya pindah tetap ke berlawan itu. Kakaknya itu maka mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi gitu. Jadi kayak itu sebenarnya tuh terserah teman-teman mau ngafalin atau enggak. Tapi ini tuh cara cepetnya gitu loh. Biar teman-teman tuh nggak gambar. Karena kalau misalkan nanti yang ya, maka nanti lebih besar akan lebih besar atau maka akan lebih kecil dari awalnya. Itu kan teman-teman selain ini. Ya nggak? Oh, kalau kalian tidak menghafal yang ini, Ya, skala-skalanya. Gitu. Jadi terserah. Teman-teman mau ngafalin boleh, tapi kalau misalnya mau, aku kayaknya nggak bisa Kak, kalau aku gambar aja sih pas ujian, boleh, silahkan. Gitu. Oke, lanjut. Dilatasi pada titik pusat A, B. Nah, maka A, B atau dilatasinya nggak di titik pusat. Misalkan contoh, tentukan bayangan dilatasi koordinat titik B sama dengan -1,3 dengan skala atau K-nya -2 dan titik pusatnya 1,1. Terus gimana caranya? Nah, caranya adalah ini rumusnya. Kalau teman-teman tadi perhatiin, setiap 0,0, entah itu rotasi atau dilatasi, itu pasti nggak ada ini nih. Ini dia nggak ada ini. Dia langsung. Nah, tapi kalau ada selain dari pusat 0,0, tambah min B gitu. Nah, ini rumusnya teman-teman. Hafalin ya, paten, karena susah kalau nggak dihafalin. Kita tulis di sini, maka kita kerjain. Coba. Skalanya -2. Maka -2, 0, 0, -2. X-nya -1. -1, min AB-nya ini pusat. Ini A, anyway, ini B. A, B kan ini. Berarti -1, Y-nya 3, min B-nya 1. Plus 1 ditambah 1. Kok plus matriks 1, 1. Selesai kan? 2, 1, 3 kurang -1 sama dengan 2. Nah, tambah 1, 1. Nah, kalau kayak gini, -2 dikali -2, 4. 0 dikali 2, 0. 4 tambah 0, 4. 0 dikali -2, 0. -2 dikali 2, -4. 0 ditambah -4, ya -4. Nah, ditambah, ini aku hapus ya, biar enak. Ditambah 1 matriksnya. Sama dengan X atau
titik yang baru 4 tambah 4 plus 1 jadi minus 3. Maka minus 1 titik B ya nih saat B yang tadinya minus 1,4 jadi dilatasi atau disenterin nih garis minus 1,3 titik minus 1,3 jadi pindah ke 5,3 titiknya. Dari sini paham? Paham? Yang akhwat paham? Akhwat tidak ada suara. Ya, Akhwat Kak. paham? Paham, Kak. Kita udah latasi fungsi, sekarang dilatasi pada fungsi. Teman-teman, kalau tadi pada titik, sekarang gimana kalau XY-nya itu bukan berupa titik, Kak? XY-nya itu adalah berupa fungsi. Hanya ada. Teman-teman, yuk, kita pakai rumus yang mana? Rumus titik pusat 0,0 atau A, B? Ternyata dilatasi pada fungsi ini, titik pusatnya 0,0. Nah, habis itu. Berarti kita pakai rumus yang berapa? X aksen, Y aksen. Kita pakai rumus yang 0,0 berarti K 0, 0, K dikali X, Y. Nah, sama dengan K-nya berapa? Skalanya 2. 0, 2. Nggak ada karena ketika adanya fungsi. Ditulis aja X, Y. X, Y. Nah, 2 dikali X kan 2X. Taruh. 2 dikali X kan 2X. 0 dikali Y. Semua apapun yang dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka ini 0 ya. 2X ditambah 0 sama dengan 2X. 0 dikali X berat 0. 2 dikali Y sama dengan 2Y. 0 tambah 2Y sama dengan 2Y. Maka kita harus tahu bahwa X aksen nih ditambah Y aksennya tuh sama dengan ini ternyata teman-teman. Jadi kita bisa tahu bahwa Y aksen sama dengan 2Y. Tapi balik lagi, kita tuh butuh ujung-ujungnya tuh X sama dengan titik-titik, Y sama dengan titik-titik untuk disubstitusi ke fungsi. Caranya gimana? Kita keluarin dulu. X aksen sama dengan 2X. Nah, caranya adalah 2X-nya pindahin ke kiri, jadi min 2X. X-nya pindahin ke kanan. Sama dengan min S sama dengan taruh. Bentar. Enggak deh, ini kan sama aja. Min 2X sama dengan taruh. Sama kan ini sama aja ya. Kayak 2X sama dengan X aksen. Ini enggak ada aksennya. Cara jadi X sama dengan adalah X sama dengan min X aksen per 2. Jadi 2-nya dipindahin ke bawah menjadi penyebut. Sekarang ganti yang Y aksen. Y aksen yang ini, sorry. Sama dengan 2Y. Maka 2Y sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen per 2. Sampai sini paham nggak? Kenapa tiba-tiba paham kan? Kita udah tahu nih X sama dengannya. Y sama dengannya udah nemu. Maka disubstitusikan. Kan ini. Jadi ini aku hapus atasnya ya. Biar bisa substitusi.
Oke. X-nya sama dengan X aksen per 2. Kita tulis fungsinya dulu. Kan 2Y, Y min 3X. 2, Y-nya berapa? Oh, aksen per 2. Y aksen min 3X. X-nya berapa? Oh, X-nya sama dengan X aksen per 2. X aksen per 2. Plus 6 sama dengan 0. Kak, tapi ini ada per 2-nya. Aduh, ganggu banget. Gimana ya? Caranya dikali 2. Biar hilang. Ini merupakan satu kesatuan ya, teman-teman. Dia tidak boleh dipisah. Misalkan 2 dikali 2, terus Y aksen per 2 dikali 2. Nggak bisa. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi, 2 Y per 2. Jadi, X 2 dikali 2-nya. X dikali 2. Nah, ya, kakak tadi caranya kalau ada aja aksennya tanpa perlu effort nambah dan kurang. Berarti hasilnya dari dilatasi fungsi ini adalah 2Y min 3X plus 12 sama dengan 0. Paham? Paham nggak? Ah, Kalau ada yang nggak paham, ini ya kasih tahu ya kita biar aku bisa tahu nggak pahamnya di mana. Oke, udah selesai. Kan bisa file yang bagiin. Itu ada latihan rotasi dan dilatasi. Coba dikerjain dulu masing-masing. Jadi kita sampai kerjain dulu 10 menit deh. oh iya. Sebisa ini nyampainya. Misalkan, Kak, aku cuma bisa ngerjain satu nomor, aku cuma bisa ngerjain 2 nomor, nggak apa, kerjain dulu. Oke? Dibuka filenya ya. Di grup kan udah dikasih. File. Kakak, Iya, iya. izin boleh keluar nggak? Soalnya teman-teman udah pada balik pulang. Insya Allah nanti join di rumah. Oh, iya, ya, boleh silakan. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama.
Udah ngerjain berapa soal, gak? Tiga. Hah? Tiga. Oh iya, juga. Lanjutin dulu deh. Kalau udah bilang, kalau udah nyerah juga. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Nomor satu kagak usah digambar dah, nggak apa-apa, titiknya aja. Kan tuh bikinnya sketsa kan, nggak usah gambar. Akhirnya aja.
Udah, Kak. Oke, kita bahas ya. Ini udah apa? Udah dong. Oke, mantap. Sip. Kita coba share screen. Oke. Coba ya. Nah, tentukan nomor satu. Nomor satu. Titik A-nya 2,3. Dirotasi sejauh 270 derajat pada pusat 0,0. Ini dulu dah, ya. Sampai sini dulu. Oke. Berarti, wait. Aduh. Dirotasi sejauh 270 pada pusat 0,0. Berarti rumusnya kita pakai yang 0,0. Cos Cosnya langsung aja ya 270 derajat. 270 derajat. 270 derajat. Cos, kok minus? Cos 270 derajat. Pada X-nya 2, 3. Ini kan rumusnya. Cos 270 derajat berapa? Coba. No. 0. Sip. Minus sin 270 derajat berapa? Min 1. Oh, berarti ini plus 1 ya. Berarti satunya nggak minus ya. Ada minusnya. Ya. Oke. Ini yang minus 1. Cosnya 0. Oke. Good. 2, 3. 0 kali 2, 0. 1 kali 3, 3. 0 tambah 3, 3. Min 1 kali 2, min 2. 0 kali 3, 0. Ditambah jadi minus 2. Ini. Jadi rotasinya udah ketemu nih sudut setelah dirotasinya. 3, min 2. Tuh. 3, min 2. Hapus ya. Biar gampang. Kelamaan banget. Kita aja. 3, min 2 ya. Ingat-ingat X-nya 3, min 2. Terus kita latasi. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pada skala min 2. Tapi dengan pusat dilatasi 1,1. Berarti rumus yang ada pusat A, B. Rumusnya K0, 0K, X min A, X min B, ditambah X. Kok X ya? Iya harus ini. Tambah X. Ditambah AB. Sorry. Oke. Skalanya berapa? Minus 2. Minus 2, 0, 0, minus 2. X-nya 2, min pusatnya 1. Y-nya 3, min 1. Plus 2, 3. Oke. Ini tinggal dipindahin aja. Turunin 0, 2. 2 kurang 2 min 1. 1, 3 min 1, 2. Plus 2, 3. Nah, kalau kayak gini udah gampang nih. Min 2 kali 1, min 2. Ini kan pasti 0 nih. Berarti ini min 2. 0. Min 2 kali 2. Min 4. Min 4. Tambah matriksnya 2 plus 3. Berarti hasil barunya setelah dirotasi dan dilatasi adalah 0 dan min 4 plus 3 berapa? 1, minus 1.
Bener nggak? Atau hasil sama? Sama, sama Kak. Sip. Lanjut. Yang nomor ini aku hapus deh ya. Nomor 2, untuk persatuan Y sama dengan X kuadrat. Ini maksudnya X kuadrat ya. X oleh rotasi dengan sudut 80 derajat dan pusat 2,-1 berlawanan jarum jam. Berarti kalau berlawanan 180 positif, inginkan. Hmm, rotasi di pusat dulu. Pertama, pusatnya A B atau 2-1. Berarti kita pakai rumus ini. Cos alfa sin alfa cos AB. Oke. Cos 180 berapa? Cos 180 berapa? Min satu. Sin 180? Nol. Ya. Maksudnya kan kayak min 0, tidak ada min 0. Terus sin 180? Nol. 0. Cos 180 min 1. X, Y-nya. X-nya nggak ada kan berupa X. Min. A-nya berapa? A-nya kan berarti ininya ya. Apa namanya? Pusatnya. Titik pusatnya. 1 min 1. Plus 1, 1. Oke. Caranya, nih dikalinya ke sini. Min 1, X min 1, kan satu kesatuan ya itu. Sama dengan min X plus 1. Ini kan 0. Berarti saya harus sama ini doang. Terus cara ini dikali baris kedua. 0 kali Y min 1, 0. Min 1 kali Y min 1, berarti min Y plus 1. Nah, tambah 1. Sama dengan min X 2. Ininya min 2. Nah, X sama dengan min X plus 2, min Y plus 2. Nah, kita tambah X sama dengan dan Y dengan. Nah, berarti kan ini kalau dikeluarin gini nih. X aksen sama dengan min X plus 2. Terus kalau Y aksennya itu sama dengan min Y plus 2. Kita nyari sama dengan. Berarti ininya tukar. Seret. X-nya di sini. X sama dengan min X plus 2. Y-nya sama dengan, Y-nya tukar ke sini. Y sama dengan min Y aksen, min Y aksen plus 2. Udah ketemu nih. Nah, kita tinggal substitusi. Tadi berapa sih? Jadi, oke deh. Kita substitusi dulu dengan fungsinya. Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 6. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 6. Y sama dengan, bentar. Y-nya kan min Y aksen. Min Y aksen. Oh, kita tulis dulu deh fungsinya biar nggak bingung ya.
Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 6. Oh, udah deh. Udah nggak ada nolnya. Loh, 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 loh. Oke. Kita tinggal ganti. Ini minggirin dulu. Ganti. Jadi, min Y aksen. Bentar, bentar, bentar. Min X plus 1. Kita ganti Y-nya. Jadinya, kok min? Min Y aksen plus 2 sama dengan X kuadratnya berapa? Min X aksen Min. plus 2. Nah, kuadrat min 2 min X aksen plus 2 plus 6. Nah, ya udah caranya adalah ini aksennya ilangin aja. Ilangin. Jadi min Y plus 2 sama dengan min X plus 2 kuadrat. Kita hitung. Wait. Min X plus 2. Nih, min X plus 2. Kepanjang ya. Nih, ini ilangin ya. Min 2, min X sama dengan plus 2X. Min 2 plus 2. Min 2 kali plus 2 sama dengan min 4 plus 6. Wah, panjang sekali. Nah, ini kan sama dengan min X kuadrat. Tambah min 2, plus 2X. Min 2X plus 4. Plus 2X min 4 plus 6. Oh, panjang banget. Min Y plus 2. Nah, kita hitung dulu deh. Min Y plus 2 ditambahin yang rapi dulu. Pindahin yang rapi. X kuadrat plus 2X min 2X kan 0. Ya, habis nih. Jadi sisanya 2X doang. Plus 2X. 4 ditambah min 4 kan habis. Jadi sisa 6. Plus 6. Nah, 2-nya kesini aja. Jadi min Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6 min 2. Sama dengan X kuadrat plus 2X sama dengan 4. Nah, min Y. Kak, tapi aneh nih, misalkan nanti di pilihannya nggak ada min Y. Karena kan tadi fungsi pertamanya kan dia Y sama dengan Y kan. Nih, fungsi pertamanya kan Y sama dengan nih, bukan min Y. Ya kan tinggal dibalik aja. Berarti kalau bukan min Y, berarti minnya pindah ke sini. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 4. Sila ini. Begitu teman-teman. Paham? Paham. Oke, lanjut nomor 3. Eh, oh. Satu nomor lagi. Habis itu kita sudah selesai. Nomor 3. Tentukan bentuk persamaan 3X min 4. 3Y min 4X min 6 oleh dilatasi dengan skala min dari. Berarti kalau dilatasi ini min pusatnya A, B kan. Berarti kan gini. K 0, 0K. Sama dengan X min A, Y min B. Plus X. Nah, ini toh. Skalanya berapa di situ? Min 2. 2 minus 2. Eh,
X-nya nggak ada Kak, karena ini fungsi. Tulis aja X-nya. AB-nya pusatnya. 1 minus 1, 1. Plus 1 tambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, sama ya. Jadi ini di, nanti dikali ini sama aja. Berarti kita hitung minus 2-nya aja. Minus 2 dikali X min 1. Berarti min 2X plus 1. Sorry. Min 2X, min 2 kali min 1 plus 2. Nah, terus yang ini sekarang nih, ke Y min 1. Ini kan pasti 0 ya, teman-teman. Min 2 dikali Y min 1 sama dengan min 2Y min 2 kali 2. Nah, sama. Nih, plus 1, 1. Udah kayak gini, berarti tinggal tambah aja. 2, min 2X plus 2 tambah 1, 3. Min 2Y plus 2 tambah 1, 3. Nah, ketemu nih, berarti X aksen, Y aksennya sama dengan min 2X plus 3, min 2Y plus 3. Yang artinya X aksen sama dengan X plus 3, ya sama dengan Y 3. Tapi kan kita mau nyarinya X sama dengan Y sama dengan. Tidak perlu khawatir. Ini kita tinggal tukar aja posisinya. Nih, tukar ke sini. Jadi, min 2X jadi pindah ke ruas kiri. Jadi 2X doang. Nggak usah pakai minus. Minusnya hilang. Jadi 2X. X aksen ke kanan. Jadi minus aksen. X aksen plus 3. Tapi belum selesai. Karena kita maunya X sama dengan. Bukan 2X sama dengan. Jadi X sama dengannya adalah min X aksen plus 3 per 2. Nah, ini. Dapat nih X sama dengannya. Y sama dengannya, Kak. Oke. 2Y-nya pindahin ke kiri. Minusnya hilang. Berarti 2Y. Y aksennya pindah ke kanan. Sama dengan min Y aksen. Plus 3. Nah, caranya biar Y doang. Tinggal 2-nya jadiin penyebut. Min Y aksen plus 3 per 2. Ini adalah Y-nya. Aduh, pusing ya. Ada penyebutnya. Kita tambahin ke fungsinya yang ini nih. Fungsinya. Nah, nih. Coba pindahin dulu. Sini. 3Y min 4X min 6 sama dengan 0. 3 min Y aksen plus 3 per 2. Min 4. X-nya berapa? Min X aksen plus 3 per 2. Min 6 sama dengan Kak. Nggak bisa karena ada penyebutnya dikali 2 sama dengan penyebut. Ingat, ini tuh satu kesatuan. Mana ya? Ini tuh satu kesatuan. Jadi, ini sama kali 2. Kali 2. Aksennya hilangin aja langsung. Berarti tinggal 3 min Y plus 3. Minus 4. Nih, hilang juga penyebutnya. Jadi, kok Y? 4. 4 min X plus 3. Min 6 sama dengan 0. 3 kali min Y, min 3Y. 3 kali 3 plus 9. Minus 4 plus 4X kan? Karena min 4 kali min X. Min 4 kali plus 3 sama dengan min 12. Min 6. 6-nya dikali 2, sorry. Jadi 12. 12 sama dengan 0. Nah, kita hitung. Caranya adalah min 3Y. Lagi kan, plus 4X. 9 dikurang 12. Berapa 9 kurang 12? 9 minus 12. Minus Hah? 3. Minus 3. Minus 3. Minus 3 minus 12. Jadi berapa? Min 15. Sama dengan hasilnya
persamaan fungsi ini ketika dilatasi jadi fungsi ini. Begitu, paham teman? Paham. Sudah selesai, alhamdulillah. Jadi, misalnya yang ditanya fungsi adalah skala berapa? Jadi intinya kalau yang ditanya fungsinya itu kan kagak tahu tuh titiknya x-nya. Kagak usah ditulis sudah, tulis aja x. Nanti kan tinggal dikali gitu. Oke deh, insya Allah sudah selesai teman-teman dilatasi dan rotasinya. Nah, aku tuh pengen nanya, kan habis ini tuh kita tuh sebenarnya masih ada pengukuran, which is pengukuran itu tuh kayak ukur luas, volume, sama keliling. Terus kita masih ada, kalau nggak salah, apa trigonometri sama data dan peluang. Tapi kita tuh masih ada satu pertemuan lagi sebelum KTKA. Jadi dari 3 materi ini kalian tuh prefer yang mana karena lebih sulit yang mana? Data peluang, trigonometri atau pengukuran? Pengukuran keliling luas volume. Data peluang gitu. Yang mana? Data peluang. Data peluang. Jadi mau langsung data peluang aja. Oke. Iya. Minggu depan kita masuknya langsung data peluang ya, insya Allah ya. Iya. Oke, teman. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Allah mudahkan TKA-nya 2 minggu lagi kan? Ya nggak sih? Iya, Kak. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Banyakin berdoa, banyakin belajar. Oke, selamat sore kan kalau di Mekah. Selamat sore teman-teman.